Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6, pelajaran ke-9 semester 2, yaitu ayo berinfak dan bersedekah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, amati gambar berikut ini. Gambar pertama, bantuan untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Gambar kedua, memberi bantuan kepada panitia pembangunan masjid. Gambar ketiga, memberi sedekah kepada kaum duafa. Gambar keempat, bersepakat membantu teman. Manakah yang termasuk infak? Manakah yang termasuk sedekah? Mari kita pelajari bersama-sama. Pembahasan yang pertama adalah memahami makna berinfak dan bersedekah. Perhatikan cerita berikut ini. Randi mengajak teman-teman kelas 6 untuk menyumbang pembelian pupuk tanaman singkong, tanaman obat, dan bunga-bunga di halaman sekolah. Namun ada teman yang setuju dan ada yang tidak setuju. Hari Sabtu dan Minggu, mereka minta izin untuk mencangkul dan tentunya dibantu penjaga sekolah. Kemudian Randi menyampaikan kepada teman-temannya, teman-teman, bagaimana jika setiap kita menyumbang untuk membeli pupuk? Randi, aku tidak setuju menyumbang untuk pupuk. Itu kan tugas penjaga sekolah, ucap Bundan kepada Randi. Kemudian Malik juga sama. Aku juga malas nyumbang. Nanti kalau singkong itu sudah besar-besar, yang mengambil hasilnya penjaga sekolah. Kemudian Randi menjawab, jangan berburuk sangka kepada penjaga sekolah. Lalu Karim usul kepada Randi, begini teman-teman, bagaimana kalau teman-teman yang memelihara ayam atau kambing membawa pupuk kandang? Jadi tidak usah menyumbang uang. Wah, usul yang bagus itu, aku setuju, ungkap Hikmah dan Kamila. Dengan usul yang disampaikan oleh Karim, banyak yang setuju anak-anak. Jadi intinya tidak menyumbang berupa uang. Kemudian Ibu Hikmah sebagai guru agama juga setuju dan menyampaikan seperti ini. Iya anak-anak, selaku guru pendidikan agama Islam, Ibu Hikmah setuju dengan ide kalian karena tanaman singkong dan obat bisa disedekahkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sedekah itu bisa berupa uang atau bisa berupa barang atau jasa. Misalnya, ada yang butuh tanaman kumis kucing, lalu kalian memberikannya. Berarti kalian sudah bersedekah. Jelas Bu Hikmah. Jadi, berinfak dan bersedekah tidak hanya di masjid saja ya Bu Hikmah? Tanya Maryam. Benar Maryam, bersedekah dapat dilakukan di mana saja dan dengan apa saja, asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jawab Bu Hikmah. Alhamdulillah, Bapak Mansur dan Bu Hikmah setuju. Jadi bagi teman-teman yang mau menyumbang dengan uang, boleh. Dengan pupuk kandang, boleh. Ada yang punya tanaman obat atau bunga, silahkan dibawa agar dapat ditanam di sekolah. Ungkap Randi sebagai ketua kelas. Sangat bersemangat. Selanjutnya adalah makna infak dan sedekah. Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang. Untuk lebih paham, marilah kita cermati pengertian infak dan sedekah.
Yang pertama, pengertian infak. Infak diambil dari kata nafaqo yang berarti keluar. Sementara dalam kamus bahasa Arab, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Pengertian ini didukung oleh firman Allah SWT dalam Quran Surah At-Tolak ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Shadaqallahul azim. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surah At-Tolak ayat 7. Jadi infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rizki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Barang yang kita infakkan atau sumbangkan jangan takut berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menggantinya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah As-Saba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Kemudian yang kedua adalah pengertian sedekah. Sedekah berasal dari akar kata sodako, yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Pengertian sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Bersedekah tidak hanya berupa harta benda anak-anak, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan atau perbuatan. Misalnya, anak-anak tersenyum kepada teman-temannya, kepada sahabatnya, kepada gurunya, kepada orang tuanya, itu termasuk sedekah. Atau jika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang dan barang, kamu bisa bersedekah dengan menyumbangkan tenaga. Anak-anak, untuk lebih memahami makna infak dan sedekah, maka kita cermati perbedaannya berikut ini. Infak, kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Berupa harta atau benda yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas anak-anak. Memiliki arti lebih luas daripada infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non-materi, seperti memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberikan nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain, itu termasuk sedekah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berinfak dan bersedekah adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan sunnah dan harus dilaksanakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang diberi bantuan,
hendaknya bantuan digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Selanjutnya, sikap anak-anak setelah memahami makna infak dan sedekah. Sikap kebiasaan yang harus anak-anak lakukan adalah anak-anak harus suka berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Pembahasan selanjutnya adalah hikmah berinfak dan bersedekah. Anak-anak, mari kita cermati kisah dalam hadis berikut ini. Suara dari angkasa. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikisahkan sebagai berikut. Pada suatu ketika, ada seorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang yang sunyi. Dia mendengar suara di angkasa. Berilah air pada kebun si fulan. Awan itu pun bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Ternyata, saluran air dari beberapa buah jalan air yang ada telah menampung air tersebut seluruhnya. Dia pun mengikuti air itu mengalir. Ternyata, dia sampai kepada seorang pria yang berdiri di kebunnya sedang mengubah aliran air dengan cangkulnya. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" Tanya laki-laki kepada petani yang sedang memegang cangkul. "Nama saya Fulan," jawab petani. Dia menyebutkan nama yang tadi didengar oleh lelaki dari angkasa. "Wahai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan nama saya?" Tanya petani. "Sebetulnya, saya tadi mendengar suara di awan yang airnya baru saja turun dan mengatakan, 'Berilah air pada kebun si Fulan.' Menyebut nama Anda, apakah yang Anda perbuat dengan kebun ini?" Laki-laki tadi memberi penjelasan. "Baiklah, kalau Anda mengatakan demikian, sebetulnya saya selalu memperhatikan apa yang keluar dari kebun ini. Lalu saya menyedekahkan sepertiganya untuk orang miskin, peminta-minta, dan para perantau Ibnu Sabil. Sepertiga berikutnya saya makan bersama keluarga saya, dan sepertiga lagi saya kembalikan untuk modal bercocok tanam." Anak-anak, setelah mencermati kisah yang ada di dalam hadis tadi, betapa menakjubkan orang yang memberi infak dan sedekah, terutama bersedekah kepada fakir miskin dan pejuang di jalan Allah SWT. Dalam penjelasan selanjutnya dinyatakan bahwa suara dari angkasa adalah suara malaikat yang menggiring awan agar bergeser ke arah perkebunan petani yang berinfak dan bersedekah. Setelah berada di atas perkebunan petani tersebut, awan berubah menjadi hujan yang mengaliri tanah-tanah perkebunan. Anak-anak, marilah kita pahami beberapa hikmah berinfak dan bersedekah. Yang pertama adalah orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah SWT dalam usahanya mencari rizki. Yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan. 3. Allah SWT akan menambahkan rizki orang yang berinfak dan bersedekah. 4. Allah SWT akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. 5. Malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. 6. Hati yang berinfak dan bersedekah akan tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. 7. Orang yang berinfak dan bersedekah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila ada anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya." Kemudian hikmah yang terakhir adalah orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Bismillahirrahmanirrahim.
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, jika kita memperlihatkan berinfak dan bersedekah dengan niat akan ditiru orang lain, tindakan itu baik anak-anak. Di samping itu, orang yang berinfak dan bersedekah berarti menanami ladang kebaikan yang akan dipanen nanti di akhirat. Bahkan sedekah jariah yang diberikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, pahalanya tidak akan terputus sampai kapanpun. Anak-anak, setelah mengetahui hikmah berinfak dan bersedekah, sikap kebiasaan anak adalah kalian harus senang berinfak dan bersedekah kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, baik berupa harta, benda, atau berupa tenaga. Demikianlah pembelajaran tentang infak dan sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, bagi Bapak Guru, dan kita semuanya. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.